Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang sempat hadir pada hari ini, khususnya kepada seluruh donatur yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Walaupun Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, jika kalian akan menghitung nikmat Allah, Allah hanya mengatakan nikmat mufrad, satu nikmat. Tidak akan mampu kita menghitung dan mengurai, menjelaskan daripada kenikmatan tersebut. Ada ulama yang menyatakan nikmat Allah tidak lain adalah wujudnya Nabi Muhammad SAW. Karena di antara nama, julukan, gelaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, begitu banyak nama-nama yang disempatkan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Beliau dinamakan Al-Muzammil, Al-Mudassir, An-Nabiyil Ummi, Al-Hashir. Termasuk juga dinyatakan nama daripada nama Rasulullah, Rahmatullah, Nikmatullah. Itu nama-nama dan gelaran julukan Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak heran kalau ada yang menyatakan nikmatullah yang dimaksud pada ayat tersebut adalah wujudnya, keberadaannya, sosoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan kita mampu dan tidak akan pernah habis waktu dan tidak akan pernah cukup kalau kita mau menceritakan siapa itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, tuan daripada tuannya para nabi-nabi dan para rasul, manusia yang paling istimewa, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha agung. Tidak akan ada manusia yang tahu bagaimana kemuliaan, keistimewaan, keagungan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kalau kita paham dengan apa yang kita baca dari Maulid Syaraful Anam yang sekarang ini sudah mulai terkikis, sudah mulai berkurang orang-orang yang mampu untuk melantunkan, membawakan hadinya, syairnya dengan irama-irama yang khas bagi kita yang ada di kota Palembang ini, dengan tabuhan terbangan, dengan irama-irama yang menyejukkan, diikuti tadi dengan adanya tarian-tarian rodan, artinya saling bersahutan, bergantian. Itu namanya rodan. Fi ma'anikal anamu qad tabaddat hairin. Fi ma'anikal anamu qad tabaddat hairin. Di dalam memaknai dirimu itu wahai Nabi, manusia-manusia tidak mampu, tidak akan mampu. Qad tabaddat hairin, mereka kebingungan mau mengungkapkan kata demi kata apa yang paling indah untuk diungkapkan tentang keindahan dan kemuliaan Nabi besar Muhammad. Tidak mampu. Para pujangga-pujangga itu ahli sastra yang mereka menyebutkan dengan keindahan bahasa Arab. Dari maulid yang kita baca, Al-Barzanji, Syaraful Anam, dan masih banyak lagi maulid-maulid yang di situ menceritakan tentang Nabi SAW dengan bahasa-bahasa cinta, dengan
bahasa-bahasa yang tinggi sastranya, tapi tidak akan pernah mampu untuk mengungguli, menandingi, apalagi mengalahkan yang telah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala. Pujian, sanjungan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Banyak Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW, termaktub dalam Al-Quran. Bahkan tidak pernah Allah memanggil nama Nabi kita Muhammad dengan namanya langsung, tidak pernah. Bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran dari awal surat, dari awal ayat, dari awal huruf sampai akhir surat, sampai akhir ayat, sampai akhir huruf. Adakah Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya? Tidak kasih. Dan bakal kita dapatkan satu ayat pun, satu surat pun yang Allah menyatakan panggilan dengan panggilan sebagaimana Allah memanggil nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain dipanggil dengan namanya, ya Ibrahim, ya Musa, ya Nuh, dan seterusnya. Tapi Rasulullah tidak pernah dipanggil dengan nama-nama itu. Dipanggil dengan nama panggilan sanjungan. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya muzammil, ya mudaththir, Toha, Yasin, semuanya nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nama satupun dari nama Nabi Muhammad kecuali Allah memberikan isyarat siapa beliau. Contoh tadi yang dibaca oleh Qori, maka Muhammadun, bukan panggilan tapi penjelasan. Wa ma Muhammadun illa Rasul, itu penjelasan. Muhammadur Rasulullah, penjelasan, bukan panggilan. Agung, mulia, termulia, teragung dari semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran cerita Bani Israel, umat daripada Nabi Allah Isa alaihissalam, yang mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka makanan yang diturunkan dari langit, hidangan yang diturunkan dari langit, jamuan yang diberikan dari langit. Permintaan ini sangat luar biasa. Dimintakan oleh Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Hari yang turunnya makanan hidangan itu dijadikan oleh mereka hari raya. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Buka surat Al-Maidah ayat 114. Bagaimana dialog Hawariyun? Hawariyun itu mengikut Nabi Isa yang beriman. Mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk diturunkan makanan itu. Sampai akhirnya Allah turunkan, Allah buktikan kekuasaan Allah, diberikan kepada mereka. Dan mereka dengan sukacita, dengan gembira, dengan senang, dengan riang bahagia mengatakan kalau hari yang dimana diturunkan makanan itu, hidangan itu, jamuan itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah bagi mereka, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah kepada mereka umat Nabi Isa alaihissalam, dijadikan hari raya Idan di awalina wa akhirina, hari raya untuk kami dan untuk orang-orang setelah kami. Wa ayatan minka, ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau itu makanan yang turun jadi hari raya, mana kalau yang dilahirkan Nabi Muhammad? Tidak boleh apa kita hari raya sekarang? Ada orang tidak boleh katanya maulid. Tidak boleh maulid. Itu yang mau tidak boleh maulid, wong gilo. Wong
yang dah belajar bahasa Arab. Pacak nyebut tak tahu arti. Pacak nyebut tidak tahu arti. Apa arti maulid? Jamaah di sini tahu tak apa arti maulid? Hah? Apa di arti maulid? Apa bedanya maulid dengan maulud? Nah. Kadang kita dua ini kita pakai kadang. Ada maulid, ada maulud. Maulud. Apa bedanya maulid dengan maulud? Bacanya. Nah, kalau dulu ngomongnya apa? Maulid dan buka mulut masuk ketan. Apa arti maulid? Maulid itu waktu kelahiran, hari kelahiran. Jadi kalau ada orang tidak senang dengan maulid, berarti dia tidak senang dengan waktu kelahiran. Waktu kelahiran siapa? Nabi Muhammad. Itu wala tidak. Tidak senang dengan waktu kelahiran. Maka tidak kasih hukum menyatakan mereka mengatakan bid'ah. Bid'ah apa? Kita ini sedang mengingat hari kelahiran. Hari kelahiran manusia yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Itu maulid. Maulid waktu kelahiran, zaman waktu kelahiran, yang mana Nabi dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun, itu sejarah singkat. Lalu maulud apa maulud? Maulud itu yang lahir, si maf'ul yang lahir. Yang lahir siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang nanya, apa dia maulud? Ya maulud itu yang lahir. Maulud adalah Nabi Muhammad yang lahir. Jadi kalau kita memperingati maulud, berarti memperingati, mengingat yang lahir, itu Nabi Muhammad. Di mana letak tak bolehnya? Di mana letak tak bolehnya? Di mana? Makanya kita anggap dia wong. Kau tak gila lolo. Kau tak lolo dia. Beda dari kau. Hendak lolo, gila. Hendak gila. Satu antanan sekali lagi. Mudah-mudahan yang hadir ini pintar kalau nih. Amin ya Allah. Jadi kita malam ini kita kepengen merasakan tambah senang karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat. Kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad. Bersyukur kepada Allah yang telah menunjuk kita nikmat ini. Banyak niat Allah memberikan kita keistimewaan, kekhususan yang lebih daripada umat-umat terdahulu. Kalau Allah nyatakan kepada Bani Israel, tahu Bani Israel siapa? Nah, kita bacanya juga kadang tidak tahu Israel itu siapa. Sebetulnya Israel itu nama Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anak Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anak Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Yakub punya anak banyak, di antaranya Nabi Yusuf alaihi Nabi Yusuf alaihissalam putra Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub putra Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi bapaknya Nabi, bapaknya Nabi, bapaknya Nabi. Nabi anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Nabi. Radhiyallahu anhu alaihimussalam. Nabi Yakub digelar Israil. Artinya sebetulnya bahasa Ibrani Abdullah. Israil Abdullah artinya. Mereka kalau diartikan dalam bahasa Arab, Israel itu artinya Abdullah. Namanya Israel, tapi lebih sering dipanggil siapa? Yakub alaihissalam. Ya Bani Israel, wahai anak keturunan Israel, anak keturunan Nabi Yakub. Keturunan yang banyak bawahnya. Di pucuk, di bawah itu ada nabi-nabi lain. Paling banyak nabi adalah nabi daripada keturunan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sampai Nabi Allah Isa
alaihissalam. Nabi banyak nabi. Allah katakan, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah oleh kamu nikmat aku. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan nikmat itu kepada kamu. Jadi kita disuruh Allah ingat nikmat. Coba ingat nikmat yang ada di badan kita dulu. Alhamdulillah ada rambut. Kira-kira nikmat tak punya rambut? Tidak tahu nikmat punya rambut kecuali botak. Nah, kalau lah rambutnya rontok, mulai bingung nyari sampo. Beli sampo ini belum baik, beli sampo ini belum baik, beli sampo ini dah baik, lama-lama rontok, botak. Kalau perempuan itu rambut itu mahkota luar biasa. Maka satu helai rambut itu nikmat, dua helai dua nikmat, tiga helai tiga nikmat. Berapa helai rambutnya? Galak tak rambutnya rontok sih kok? Ngapa dah galak? Kalau setiap rambut itu pacak dapat pahala. Kalau kita wudu, kita gantungkan bajunya membasahi daripada semua helai rambut di kepala kita, maka sebanyak rambut itulah diampunkan Allah dosa kita. Masya Allah. Masuk sedikit pula, boleh juga. Ya kalian ada sini. Semakin dibasuh kalau diusap, diampunkan Allah dosanya sebanyak helai rambut. Kalau pergi haji, pergi umroh, didoakan Nabi. Apa doanya? Pernah pergi haji? Pak Haji Ahmad masih ingat? Pak Haji Abdul Qadir. Kalau tahallul, kan tahallul itu potong rambut sebagai tanda kehalalan dia setelah di ihram. Kalau sudah potong rambut halal, balik asal lagi tidak sebelumnya. Kalau belum selesai manasik haji atau umrohnya, boleh dipotong, boleh dibotak. Untuk wong lanang, kalau betina tak boleh dibotak, gunting baik, potong baik, yang penting dipotong. Kalau wong lanang boleh dua milih, nak botak boleh, nak digunting baik, boleh. Bedanya apa? Bedanya doa. Kalau yang botak didoakan Nabi 3 kali, yang gunting sekali. Beda mana lah? Botak tapi membahagiakan ini. Sampai ulama membahas, Pak Mano kalau tak ganti rambut, nak botak apa? Nak gunting apa? Sudah jalan ke Belanding wujud atau tidak? Yang penting sudah ada sangat subhanallah. Nah di situ dia mau tahu untungnya punya rambut. Woi, nggak usah punya rambut banyak lah, boleh pahala nih. Untuk baik dikit saya asal tidak baik. Yang penting sudah namanya tahallul. Apa lagi nikmat lagi? Alis. Nikmat tak? Punya alis nikmat tak? Mat. Kalau nak kata alis nikmat aja bu. Kata alis. Kata lo pernah nengok hantu malam-malam, pas gelap bawa senter, bawa senter pas gelap, sama kacau, pakai bedak kain. Sudah hidup ke senter dari bawah. Boleh kacau, ya itu hantunya. Iya. Coba lah malam ni. Bek bedak boleh dikayi banyak-banyak. Bek kacau, pak gelap, bawa senter dari bawah. Itulah hantu. Saking kepengen punya alis bagus, di model-model, dimodifikasi. Alis macam Ming, tau Ming? Bagus. Film-film Cina. Galak punya alis macam itu. Nah, hati yang bagus. Yang paling bagus alisnya Nabi Muhammad. Dipujikan, disanjungkan dalam maulid, dalam sejarah. Bagaimana sahabat waktu memandang rambutnya Rasulullah indah,
Sya'aruhu bainal jummati wal wafra. Nabi itu kadang rambutnya terurai sampai ke bahu, ikal hitam. Terakhir Nabi ada sedikit uban menjelang kewafatan beliau, sedikit tidak banyak. Alisnya ini melengkung, nuniul hajib, mimiul fami, nuniul hajib, aliful anfi, hidung tegak lurus macam huruf alif.